Oke, selamat sore sahabat kompas.com dimanapun Anda berada. Saya Fabian Junior Squado. Kita bertemu kembali dan pada sore hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan teman SMP ya Pak ya. Teman SMP dari Pak Joko Widodo. Jadi di sebelah kanan ada Pak Utomo Putro dan di sebelahnya ada Pak Kus Sudiarso. Mereka berdua adalah alumni SMP Negeri 1 Surakarta di tahun 76. Oke, kita mungkin yang teman sekelas yang mana nih Pak? Pak Kus. Ya. Oke, kita tanya Pak Kus dulu pertama. Ya. Pak Kus, saya mau langsung tanya aja nih. Dulu Pak Jokowi itu orangnya seperti apa ya? Pak Jokowi remaja itu seperti apa Pak Kus? Nah. Di waktu SMP ya, teman SMP, Pak Jokowi itu orangnya pendiam. Iya. Pendiam, kalem gitu ya. Kebetulan juga fisiknya juga kecil seperti saya. Otomatis kalau tempatnya duduknya juga di depan. Kalau kecil biasanya kan ditaruh di depan, di paling tidak baris ketiga. Enggak dideketin aja Pak, apa? Ya. Paling tidak ya baris ketiga lah. Iya. Baris ketiga. Terus kemudian dia juga tidak pintar-pintar amat, tidak kelihatan SMP ya? Maksudnya jadi tidak terkenal gitu ya? Karena tidak pintar juga, tapi tidak bodoh, tidak bodoh, jadi sedang gitu loh. Temennya juga kecil, sedikit karena apa? Khususnya yang cewek-cewek, dia kan pemalu, jadi apa namanya? Nggak kenal lah, ibaratnya nggak kenal gitu. Oke. Pak, dulu ada pengalaman yang ini nggak Pak, berdua teman teman bermain, sedang bermain atau kemana gitu Pak? Ada pengalaman menarik nggak dengan Pak Jokowi? Selain saya sebagai teman satu kelas, teman bermain juga. Misalnya pulang sekolah, setelah usai dari rumah, kita balik lagi tempatnya Pak Jokowi di Sumber itu, kita belajar atau main senapan, senapan angin. Nah, waktu itu buat titis-titisan atau les-lesan, kompetisi ringan Pak. Nah itu kompetisian. Itu. Selain itu juga suka berenang di Tirtomoyo. Meskipun saya tidak bisa, tapi beliau bisa. Beliau jago Pak ya? Saya bisa lah ya. Oke. Itu terus macam-macam lah. Selain itu di tempat beliau kan ada penggergajian kayu. Bapaknya, Pak Noto itu penggergajian kayu lah. Waktu itu kan masih sangat sederhana, yang model naik turun dulu. Itu saya suka bermain di situ sampai dimarahi sama Ibu Noto, ibunya. Nak, jangan bermain di situ, itu bahaya gitu. Udah itu. Setelah lulus, kami kan masih berteman. Oke. Setelah lulus SMP Pak berarti? Ke SMA itu meskipun kita SMA-nya beda, itu kita masih suka diajak main. Contohnya yaitu ke rumah saudaranya yang punya ke tempat usahanya saudaranya di daerah Wates mungkin ya. Di sana sampai di perjalanan kita naik kereta api itu. Nah di sana Jokowi agak besar, ternyata sukanya iseng. Suka iseng. Contohnya yaitu di sudut sana ada cewek naik kereta sendirian, kelihatannya sendirian. Nah dia sama saya dan teman-teman iseng, dianya Kus, kamu berani nggak ngajak kenalan sama cewek itu? Kalau berani tak bayar. Nah, saya jelas nggak berani, teman-teman juga nggak pada berani, dianya juga nggak berani. Dia cuma nantang aja, suka iseng gitu loh. Padahal dia juga nggak berani ya Pak. Betul. Itu terus di perjalanan sampai di Jogja, perjalanan ke tempat usahanya saudaranya itu ternyata jaraknya tuh jauh banget, berkilo-kilometer dari stasiun. Dia itu nipu kita ini, katanya,
Tak tanya, ini udah sampai belum? Kurang berapa? Belum, tinggal deket. Ternyata belum. Kurang berapa kilo lagi? Itu loh, tinggal deket. Ternyata 2 berkilo sampai kami keringetan sudah. Inilah kepayahan. Nah, Pak Jokowinya tenang-tenang aja dia. Tenang aja. Dia kenceng kok kalau jalan. Tuh. Sampai di tempat, wah sampai saya kebelet pipis. Cari tempat. Ternyata di tempat usaha saudaranya itu tidak ada kamar mandi. Sampai kami dilunutkan ke tetangga. Itu kalau zaman sekarang katanya di prank. Betul. Di prank. Terus setelah itu sore kami pulang ke Jogja lagi, mampir di shopping center. Biasanya anak-anak sekolah itu kan suka cari buku di sana. Buku bekas itu. Nah di sana dia mulai kena batunya. Mungkin ada penyakit mulus banget. Dia nggak bisa nahan. Akhirnya nyari tempat WC ya, WC di atas itu. Padahal itu kotornya minta ampun. Saya aja nggak mau. Beliau terpaksa. Wah sampai kita tuh teman-teman pada syukurin semua, itulah dinamikanya kayak Pak Jokowi itu seperti itu. Suka iseng memang ya. Tapi tidak nakal. Hanya karena kita teman dekat kan gitu. Oke, lanjut ke Pak Utomo nih berarti. Pak Utomo ya sebagai teman satu angkatan nih. Kalau Pak Utomo ini teman satu angkatan saja ya. Satu angkatan. Tapi kebetulan Pak Jokowi itu di kelas C. Jadi dari kelas 1C, 2C, 3C sampai lulus. Saya di kelas B. 1B, 2B, 3B. Kelas C sama B itu sebelah. Dan waktu itu ya saya dipercaya oleh teman-teman menjadi wakil ketua OSIS. Organisasi Siswa Intrasekolah. Itu saya wakilnya. Nah ini Pak, aku tuh mau tanya soal yang ijazah palsu itu, bahwa ada pemberitaan, ada orang yang menyebutkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dari mulai dasar sampai ke kuliah gitu. Nah, apakah Bapak berani bersaksi begitu bahwa persoalan ijazah ini clear gitu? Menurut saya itu clear sekali dan saya berani menjamin ya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi pada waktu kami SMP itu tahun ajaran baru itu dimulai bulan Januari setiap tahunnya. Jadi kami masuk di SMP 1 itu Januari 1974. Kemudian kita lulus itu tanggal 30 November 1976. Jadi pasti ijazah Pak Jokowi tertanggal 30 November 1976. Walaupun saya belum lihat ya, saya pastikan itu. Yang kedua, pada waktu itu ijazah SMP itu ditulis tangan. Ya, namanya kan beda-beda ya. Ditulis tangan oleh seorang guru yang tulisannya bagus. Ya. Jadi ijazahnya Mas Gus, ijazah saya, ijazah Pak Jokowi itu tulisannya itu pasti senada karena yang nulis satu orang, betul. Satu itu. Yang kedua di samping tadi ya, tanggal 30 November ditandatangani oleh kepala sekolah yang sama pada waktu itu Bapak Raden Mas Hardiatmo yang tanda tangan yaitu. Jadi ya sudah lihat itu aja, kalau itu punya sama pasti Pak asli. Dan saya 100% yakin ijazah Pak Jokowi itu tidak palsu SMP. Lah terus ada yang bilang bahwa itu palsu dan banyak yang percaya gitu Pak. Nah itu piye itu Pak? Nah sekarang gini aja. Satu, sekolah sudah menyatakan bahwa Pak Jokowi memang benar menjadi siswa di SMP Negeri 1 tahun 74 sampai 76. Ada absensinya. Ada daftar absensi Pak Jokowi, ada di sana masih tercantum. Dokumen tahun 74 sampai 76. Yang kedua, gampang saja bandingkan aja ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya kami disandingkan. Ya sudah, pasti seirama, pasti mirip. Gitu. Oke. Jadi memang itu hanya apa ya berarti ya? Kalau orang mempermasalahkan ijazahnya Pak Jokowi itu menurut satu orang yang kurang kerjaan, satu orang atau ada motif yang lain yang kami nggak tahu.
Sebagai teman-temannya dari teman SMP kelas 1 sampai kelas 3, bahkan setelah SMA masih berhubungan, setelah beliau jadi wali kota pun kita masih sering ketemu bareng. Itu sangat yakin Bapak Jokowi tidak mungkin lah memasukkan ijazah. Oke, artinya ini juga bisa dikonfirmasi ke teman-teman yang lain ya Pak? Bisa, jamin. Teman-teman Bisa. angkatan, karena masih kumpul katanya Pak ya? Ya, kebetulan saya ketua ikatan alumni SMP Negeri 1 Surakarta tahun 76. Kalau diperlukan, tak panggil teman-teman. Ayo kita ngumpul, semua bawa ijazah kalau perlu ya, kita sampaikan. Pak, kalau boleh tahu ijazah Bapak bisa lihat nggak Pak? Bisa. Pak Agus dan Pak Utomo. Nah, nih, Deketin aja sini. nih. Oke. Oh ininya ya ijazah ya. Tanggalnya coba dilihat tanggalnya. Tanggalnya ini ini. Nah. 30 November. Ini. 30 November juga. Yang tanda tangan. Yang tanda tangan RM Hardiatmo, ini kepala sekolah ya Pak? Kepala sekolah. Raden Mas tadi ya? Iya. Oke. Sama. Wih, Pak Agus ganteng waktu. Iya. Pak Utomo lebih ganteng Pak Agus kayaknya. Pasti sampai sekarang enggak bagus. Tuanya enggak. Yus Pak, cukup Pak. Cukup ya. Cukup. Jadi kalau mau mastiin ya udah cek aja Jokowi disandingin aja. Aja ya biasanya. Gitu. Oke. Pak, kalau terakhir nih Pak. Iya. Apa pesan Bapak buat masyarakat lah? Terutama mereka yang ragu atau tidak percaya terhadap itu. Pesan kami pada masyarakat ya kita teman-temannya Pak Jokowi itu sebetulnya ya kecewa juga ya kok sampai teman kami dibully seperti itu. Terus terang ini semuanya bilang bersama saya, ayo kita buat konferensi pers, untuk membela Pak Jokowi. Kenapa? Karena kita sangat tahu bahwa beliau itu tidak memasukkan ijazah. Nah, pada masyarakat ya setelah ada penjelasan ini ya mudah-mudahan bisa menepis isu-isu yang tidak benar itu. Bahwa ijazah beliau itu, karena kami teman SMP, ya kami jamin yang SMP ya, bahwa ijazah SMP-nya dijamin 100% asli, benar dari SMP Negeri 1 Surakarta. Oke deh, kalau gitu kita rasa cukup ya Pak ya. Cukup ya. Sudah cukup clear begitu. Semoga persoalannya cepat selesai gitu aja. Iya, mudah-mudahan sudah selesai. Masih banyak urusan yang lain yang lebih penting. Iya, betul. Terima kasih Pak Utomo, Pak Kus. Sahabat Kompas.com, itu tadi wawancara kami dengan Pak Utomo dan Pak Kus yang merupakan teman SMP Joko Widodo. Sampai jumpa di wawancara kami selanjutnya.